Hamil jarak dekat setelah operasi sesar emang aman? Kan masih kecil anaknya kok sudah dikasih adik. Terus nanti pas perutnya membesar jahitannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku hamil jarak dekat setelah operasi sesar dan jawab pertanyaan-pertanyaan seperti di opening tadi. Nah teman-teman, jadi setelah aku lahiran anak pertama di tanggal 15 November 2021 secara sesar, di umur anak aku yang masih 10 bulan ternyata aku sudah dititipkan rezeki lagi gitu ya. Apakah kehamilan ini direncanakan? Sejujurnya tidak sama sekali. Aku super kaget, bingung antara mau senang atau sedih. Dan waktu itu aku sempat nangis karena kasihan sama anak aku yang pertama. Masih kecil tapi harus punya adik gitu ya. Tapi satu sisi nggak mungkin juga ditolak jika sudah dikasih rezeki. Karena waktu itu setelah lahiran anak pertama aku hanya KB mandiri dan tidak menggunakan KB bidan sama sekali. Padahal itu maknya aku udah menyarankan aku untuk KB setelah lahiran. Tapi akunya waktu itu masih takut untuk KB bidan karena banyaknya story orang-orang di luar sana yang buat aku ngeri untuk ber-KB. Awalnya aku nggak mau tanya ke dokter karena jujur aku takut dijudge gitu ya teman-teman. Takut dibilang, gimana sih ibu, kenapa nggak ber-KB? Kenapa sudah dikasih ini adek anaknya sementara dianya masih kecil? Aku takut banget digituin. Tapi setelah diyakinkan suami, akhirnya aku pergi juga ke dokter untuk konsultasi mengenai kehamilan aku yang cuma berjarak 10 bulan setelah lahiran pertama. Dan alhamdulillah ternyata dokternya nggak ngejat sama sekali terkait hamil jarak dekat pasca lahiran sesar. Dokternya bilang nggak apa-apa. Malah kata dokternya ada pasien yang jarak kehamilannya 6 bulan, bahkan ada yang 3 bulan setelah lahiran sesar. Wah, pas dokternya bilang gitu aku salut sih sama yang jaraknya lebih dekat daripada aku. Tapi aku tetap disarankan setelah lahiran kedua ini diusahakan KB agar tidak terjadi lagi seperti itu gitu ya. Setelah dengar pernyataan dokternya yang awalnya aku takut dan sangat overthinking, tapi akhirnya sedikit lega. Dan alhamdulillah di kehamilan yang kedua aku nggak terlalu mual seperti anak pertama. Kalau anak pertama aku bener-bener Masya Allah banget rasanya. Kayak trimester pertama aku sama sekali nggak bisa kehirup aroma masakan, aroma bawang merah, aroma parfum. Super lemes karena setiap makan nasi pasti selalu muntah gitu ya. Belum lagi morning sicknessnya. Wah pokoknya Masya Allah banget pas anak pertama. Nah alhamdulillah di anak kedua masih tetap mual, tapi nggak separah di kehamilan aku yang pertama. Kalau untuk makan, alhamdulillah aku masih selera. Bedanya, kalau kehamilan kedua ini kita tuh nggak bisa males-malesan gitu ya. Walaupun bawaannya pengen rebahan aja, tapi nggak bisa karena masih ada anak yang harus kita urusin gitu kan. Karena kebetulan aku tinggalnya jauh dari orang tua dan mertua aku gitu. Setelah perutnya membesar, jahitannya gimana? Nah, itu juga salah satu yang buat aku overthinking karena kebanyakan kata orang jika perutnya sudah membesar bakal ngilu di luka jahitannya itu. Tapi lagi-lagi Masya Allah, alhamdulillah aku nggak ngerasain itu sama sekali. Walaupun si adek di dalam perut gerak-gerak, nendang-nendang, bahkan berakrobat gitu ya. Aku nggak ada sama sekali rasa ngilu ataupun sakit di bagian jahitannya. Apakah capek? Bohong sih kalau aku bilang nggak capek, apalagi semuanya aku kerjain sendiri. Sebenarnya suami nggak ngebolehin ngerjain pekerjaan rumah, tapi aku tuh risih banget dan nggak bisa lihat yang namanya tumpukan piring, tumpukan baju kotor, rumah berantakan. Nah jadi pelan-pelan tapi pasti aku ngerjain sendiri semuanya. Ditambah lagi harus ngurusin anak gitu ya. Sampai akhirnya aku USG dan jenis kelaminnya perempuan karena yang pertama kan cowok. Jadi tambah semangat dan sangat bersyukur dikasih sepasang gitu kan. Dan disitu juga sudah menentukan tanggal lahiran karena kalau sesar bisa pilih tanggal dengan catatan sudah cukup umur usia kandungannya.
Tapi teman-teman, ternyata aku tuh udah nggak sanggup nunggu sampai tanggal yang ditetapkan sebelumnya, karena aku merasa udah ngap dan begah banget. Dan akhirnya aku minta ke dokter untuk dimajukan dari tanggal HPL-nya. Alhamdulillah dokternya menyetujui, dan di tanggal 12 Mei 2023 di jam 3 sore launching lah si Ade. Nah, waktu lahiran aku cuma ditemenin 2 minggu sama maknya aku, karena aku emang gak bisa nahan lama-lama karena adik aku juga masih ada yang sekolah gitu ya. Jadi akhirnya aku urusin semuanya sendiri setelah maknya aku pulang ke kampung. Awalnya si abang gak ngerti gitu ya, dia punya adik, jadi dia kayak rewel banget, tantrum banget, nangis terus setiap hari, kayak manja banget, maunya digendong terus. Wah, kalau diinget lagi masa-masa itu aku kayak gak percaya akhirnya bisa melewati masa-masa itu dan sampai ke titik yang sekarang. Sampai akhirnya sekarang si abang udah paham kalau dia punya adik. Nah, aku pun juga berusaha semaksimal mungkin gak mengurangi perhatian aku ke abangnya, biar dia merasa gak terabaikan walaupun sudah punya adik. Walau gimana pun dia juga masih kecil yang masih banget butuh perhatian yang sama dari aku gitu kan. Aku juga udah janji sama diri aku sendiri untuk nggak membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, dan keduanya tetap dapat kasih sayang yang sama dari aku. Setelah lahiran kedua, KB apa yang digunakan? Nah, jadi setelah 3 bulan lahiran anak kedua, jadi anak aku usianya 3 bulan, dan aku melahirnya menggunakan metode KB suntik, karena aku juga masih menyusui biar asinya nggak kering gitu kata bidannya. Kalau yang 3 bulan sekali biasanya ASI bakal mampet kayak gitu ya. Makanya aku pilih yang 1 bulan sekali. Dan alhamdulillah banget di aku itu cocok, haid juga lancar, nggak ngaruh juga ke badan atau ke muka gitu ya teman-teman. Aku sangat bersyukur. Jadi buat teman-teman di luar sana setelah lahiran, usahakan KB sih. Karena ngurusin anak dengan jarak yang dekat itu sangat-sangat tidak mudah dan sangat menguras pikiran, mental, dan fisik. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Jika kalian mampu, ya nggak apa-apa. Aku cuma sekadar sharing pengalamannya aku aja. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi nunggu HPL, aku doain semoga lancar, sehat, selamat ibu dan bayinya. Mau sesar atau normal, punya tingkatan rasa sakitnya masing-masing. Jangan takut, jangan overthinking, tetap berdoa agar semua lancar dan berjalan dengan baik. Makasih buat yang udah nyimak video aku, semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.